Izinkan perkenalkan nama saya Fitriani. Saya merupakan mediator dari DSI Dewan Sengketa Indonesia yang sudah bersertifikasi Mahkamah Agung. Baik Bapak-bapak, sebelum kita menyelesaikan permasalahan yang Bapak-bapak, sebagai awal proses mediasi ini, dan sebelum saya juga membaca aturan-aturan dalam proses mediasi ini, alangkah baiknya Bapak-bapak memperkenalkan diri. Bapak, silakan Bapak penggugat ya dalam hal ini. Silakan Pak penggugat, siapa namanya? Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Nama saya Farhikal sebagai penggugat dan pekerjaan saya wira swasta, alamat Kota Usmawe. Kota Usmawe, baik. Kita sudah mendengar dari penggugat. Sekarang tergugat, siapa nama Bapak? Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Dio Fernando. Pekerjaan saya PNS, alamat saya di Gang Di Gang Mangat ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kehadiran Bapak pada hari ini. Dalam usaha ini kita berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Bapak dengan proses mediasi. Saya di sini sebagai mediator yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016, dan saya juga merupakan pihak yang netral. Saya tidak memihak ke siapapun, baik kepada penggugat maupun kepada tergugat. Sebelum itu saya juga di sini akan menjaga kerahasiaan Bapak penggugat dan Bapak tergugat, dan saya tidak akan mengambil keputusan sendiri. Saya akan menyerahkan kepada para pihak, baik itu penggugat dengan tergugat. Sebelum kita melanjutkan proses mediasi ini, alangkah baiknya kita membuat satu kesepakatan bagaimana baiknya atau tata tertib dalam proses mediasi kita. Yaitu mungkin lebih baik untuk menjalankan kelancaran proses mediasi ini, mungkin nanti para pihak berbicara secara bergantian. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh saling menyela atau saling memotong. Yang ketiga, para pihak harus berkata dengan sopan dan santun. Yang selanjutnya, karena ini bapak-bapak, tidak ada yang boleh merokok di dalam ruangan ini dan tidak menggunakan HP selama kita menjalankan proses mediasi, dan kita harus kooperatif gitu. Baik, apakah bapak-bapak setuju dengan kesepakatan ini atau ada yang mau ditambahkan dari kesepakatan kita? Baik Bu, untuk mempercepat mediasi kita saya setuju dan tidak ada tambahan. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak. Terlebih dahulu mungkin alangkah baiknya saya ingin mendengar cerita kenapa sehingga terjadi permasalahan seperti ini dan sampai kita bertemu di meja mediasi. Mungkin saya beri kesempatan kepada Bapak Pak Dio untuk memberikan alasannya atau tanggapannya terhadap permasalahan ini. Silakan Pak Dio. Baik, terima kasih kepada Ibu Mediator. Yang pertama, saya ceritakan dulu awal saya bertemu dengan Bapak Gofur. Di waktu menjalankan bisnis pembangunan irigasi di Aceh Utara pada tahun 2019 yang lalu. Sejak saat itu kami sering melakukan komunikasi. Kemudian pada tahun 2020 kami bertemu dan saya menawarkan kepada Pak Gofur untuk mendirikan bangunan ruko di tanah milik saya di Kota Usmawe. Dengan ketentuan, jika Bapak Gofur mau mendirikan bangunan di atas tanah milik saya, segala biaya pendirikan bangunan ditanggung oleh Pak Gofur, dan bangunan didirikan 2 pintu ruko, 1 pintu ruko untuk saya dan 1 lagi untuk Bapak Gofur yang sudah mengeluarkan modal untuk mendirikan bangunan, yang kemudian kesepakatan tersebut kami tuangkan dalam perjanjian nomor 30 akte notaris, dan pembangunan tersebut didirikan dalam tahun 2022 sampai 2023. Begitu. Baik, kita sudah mendengar dari Pak Dio bahwa sudah ada akta notarisnya ya Pak dalam nomor 3 ya. Sekarang saya mau dengar dari Pak Gofur. Kayak mana Pak Gofur, apa permasalahannya? Kan ini sudah ada perjanjian yang seharusnya sama-sama saling menyepakati. Baik, saya sudah melaksanakan perjanjian nomor 30 tersebut dan sudah sesuai dengan perjanjian tersebut, dan bangunannya sudah siap pada tahun 2023 dan saya sudah memenuhi perjanjian. Tetapi sejak tahun 2023 sampai sekarang Bapak Dio tidak mau memecah sertifikat atas nama saya satu ruko yang jelas disebutkan dalam pasal nomor 5 perjanjian dan nomor 30 tersebut. Dan terhadap layak dan tidak layak ruko tersebut,
saya sudah mendirikan bangunan secara spek kelayakan bangunan ruko dan benar IMB belum saya urus dikarenakan tidak ada dalam perjanjian tersebut. Baik. Ini kan sudah sama-sama kita bisa mendengarkan kedua belah pihak. Di sini kan kalau kita lihat bahwa permasalahannya Pak Gopur sudah melaksanakan pembangunannya sesuai dengan perjanjian nomor 30. Sedangkan tadi Pak Dio menyatakan bahwa tidak ada spek kelayakan di dalam bangunan tersebut dan tidak ada IMB-nya. Jika kita lihat kembali dalam perjanjian tersebut memang tidak disebutkan ya Pak Dio ya, tidak disebutkan bahwa harus ada IMB-nya untuk pembangunannya. Jadi di sini sebetulnya di sini perlu saya jelaskan juga, di sini ada namanya kaukus. Kaukus itu pertemuan ke masing-masing pihak dengan mediator. Mungkin nanti kita sepakati waktunya, apakah saya anggap itu perlu kita laksanakan kaukus atau tidak di pertemuan selanjutnya. Tapi sekilas saya di sini sudah bisa mengambil satu titik terang di mana bahwa di sini miskomunikasi antara Pak Gopur dan Pak Dio, di mana bahwa sudah dilaksanakan perjanjian, tapi menurut Pak Dio tidak ada spek kelayakan di situ. Dan menurut apakah ada alasan lain sehingga Pak Gopur mengajukan gugatan ke sini ataupun keberatan terhadap perjanjian tersebut? Mungkin tidak ada, Bu. Tidak ada. Selain itu tidak ada. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan kepada Pak Dio? Atau mungkin kita akan melaksanakan kaukus, mungkin lebih enaknya biar saya mendengarkan nanti dari pihak penggugat dulu, yaitu Pak Gopur, kemudian nanti kita beri kesempatan kepada Pak Dio. Dan saya rasa mungkin di sini kalau dapat saya tarik benang merahnya, Pak Gopur ingin mungkin ada pemecahan sertifikat tanah atas nama Pak Gopur, dan Pak Dio masih mempertahankan bahwa bangunan itu tidak layak. Jika misalnya kita bisa ambil satu titik terang, Pak, bagaimana kalau Pak Gopur terus melakukan pemecahan sertifikat dan nanti Pak Dio melakukan pengecekan kelayakan bangunan tersebut. Jika memang nanti tidak layak, mungkin bisa kita sampaikan lagi kepada Pak Gopur. Jika memang nanti sepakat atas mungkin ini menjadi pertimbangan bagi bapak-bapak untuk melakukan mediasi selanjutnya, nanti kita akan agendakan proses pertemuan selanjutnya, dan saya harap pada pertemuan selanjutnya bapak-bapak punya satu kesimpulan atau keputusan alternatif atau sifat apa yang atau solusi apa yang bisa kita berikan sama masing-masing pihak, itu baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, sehingga kita ada satu solusi di sini yang bisa kita sepakati bersama. Kira-kira nih dari pihak Pak Gopur, kapan ada kesempatan dan waktunya untuk bisa kita adakan mediasi selanjutnya? Mungkin bisa dilakukan pada hari Kamis. Hari Kamis? Kamis minggu depan kita laksanakan. Bagaimana Pak Dio, bisa ada waktu Bapak untuk kita laksanakan di Kamis minggu depan? Insya Allah bisa. Bisa ya, insya Allah kita tentukan ya jadwalnya di Kamis. Baik, ini sudah saya catat ya di Kamis, dan saya harap bapak-bapak kooperatif dalam hal ini seperti tatip kita tadi, kita harus kooperatif. Bapak hadir kembali di sini dan memberi gagasan dan ide yang solutif lah untuk kita bisa menyelesaikan sengketa ini secara damai. Karena proses penyelesaian sengketa secara damai itu lebih indah dan itu dinamakan win-win solution. Di sini di antara nanti Pak Gopur dengan Pak Dio sudah berkenalan baik dan ujung-ujungnya dengan permasalahan ini menjadi bubar, itu kan tidak indah lagi. Seandainya kita bisa berdamai di meja ini kan akan menjadi indah, dan hubungan kerjasama di antara bapak-bapak bisa saling terwujud lagi. Baik, mungkin nanti mudah-mudahan kita sehat semua, kita bisa berjumpa kembali di sini, dan kita akan berjumpa kembali di Kamis depan tanggal 2 Mei 2025. Semoga bapak-bapak sehat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.